jentit lulupa yen mati ora oha yen oha wateni bocah yen urip digolekno duit. Salah itu, yen urip golekno duit. Iya, ya Allah, aku lupa ini. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik yang ada di rumah, anak-anak yang soleh dan soleha semuanya, teman-teman yang sehat-sehat tentunya semuanya. Bersyukur kepada Allah, hari ini Kak Nini hadir lagi bersama dengan aku Siti. Siti siapa? Siti Heidi Munawwarah Uzara aku ya kalali jenengku kakean ini Kak Nini. Iya, baik adik-adik yang ada di rumah tadi Siti menyanyikan lagu Suluku-Suluku Bathok. Suluku-Suluku Bathok itu lagu Jawa, lagu karya atau ciptaan dari Kak Nini. Iya, siapa? Sunan Kalijaga, teman-teman. Oh iya, Sunan Kalijaga. Jadi teman-teman, adik-adik yang ada di rumah, Sunan Kalijaga adalah salah satu wali songo penyiar dakwah di negara kita, negara Indonesia, yang berdakwah melalui lagu-lagu. Kita tuh artinya Kak Nini? Iya, ada artinya. Ya, oke, nanti kita nyanyikan sama-sama sekali lagi ya. Kak Nini, kali ini Siti mau berbagi cerita. Iya, aku siapkan dengarkan Kak Nini. Ceritanya tentang apa sih? Ceritanya kali ini tentang 3 sifat pemimpin. Wah, aku ya Kak Atek ngerti Kak Nini. Nanti akan mengerti, makanya dengarkan dulu supaya Siti bersama dengan teman-teman nanti akan memahami. Kak Nini akan menyampaikan dengan cerita yang menarik. Iya, aku siapkan dengarkan Kak Nini. Gimana ceritanya? Baik, hari itu seorang raja di sebuah kerajaan yang amat besar. Sang raja mempunyai 3 orang putra. Telu. Iya, 3. Kalau bahasa Jawanya itu telu, bahasa Jawanya siji, keliru. Bahasa Jawanya 1, siji. Kak Nini ki nganyol, takoke kali. Iya, betul. Coba sih berhitung pakai bahasa Jawa. Siti bisa nggak? Ya bisa, karena aku asli Jawa. Siji, loro, telu, papat, limo, enam, itu lu sanga, 10. Pinter. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Kerajaan itu sangat makmur dan sejahtera rakyatnya. Tetapi sang raja kebetulan umurnya sudah sangat tua atau sepuh. Sepuh itu tua kita Kak Nini? Iya, betul. Sudah sepuh. Sehingga dia bermaksud untuk melimpahkan tampuk kepemimpinan kepada salah satu putranya. Nah, kemudian diajaklah duduk ketiga putranya. Lalu sambil bercanda, sambil ngobrol-ngobrol santai, ngendikan santai. Ngendikan itu Kak Nini? Ngendikan itu berbicara. Berbicara, kalau bahasa Jawanya itu bahasa yang halus tuh ngendikan. Oh, ngomong-ngomong ngonika, bro. Iya, ngomong-ngomong, betul, ngobrol-ngobrol. Nah, kemudian sang raja berkata kepada ketiga putranya tadi, lalu menunjuk kepada putra yang pertama. Wahai putraku yang pertama, aku mau bertanya, ayah bertanya kepadamu, binatang apa yang engkau sukai di dunia ini? Lalu sang putra pertama dengan percaya diri menjawab pertanyaan sang ayah. Ayah, tentu saja binatang yang paling aku sukai adalah anjing. Karena dia sangat lucu dan sangat lincah sekali. Dia pandai menjilat-jilat. Lidahnya lucu sekali. Aku suka, imut sekali, lincah sekali. Baiklah. Putraku yang kedua, kalau kamu, binatang apa yang paling engkau sukai? Terus, yang kedua jawab apa Kak Nini? Yang kedua menjawab dengan senyum juga kepada sang ayahnya.
dan melihat kepada kakak dan adiknya, lalu berkata dengan tertawa, Ayah, aku tuh kalau di dunia tuh paling suka sekali ya dengan binatang ini loh. Sang ayah pun juga ikut tertawa ketika mendengar putra yang kedua menirukan suara binatang tadi. Ayo, suara binatang apa? Aku bisa. Diam dulu, biar teman-teman yang menjawab. Binatang apa? Iya betul, binatang nyemot. Monyet, kok nyemot? Iya, monyet teman-teman. Ketek itu loh ya. Iya, bahasa Jawanya itu ketek. Des, hus. Itu Itu kan yang bahasanya itu kan ini. Oh iya betul, bahasa Jawanya adalah ketek. Nah, lalu sang putra yang kedua melanjutkan lagi. Ayahnya bertanya kepada sang putra kedua, Putraku, kenapa engkau menyukai binatang monyet? Ya. Aku suka sekali dengan binatang monyet. Dia sih bisa membuatku tertawa terbahak-bahak karena tingkahnya sangat lucu sekali. Dia melompat, matanya yang imut, yang membelalakan mata, lalu berkedap-kedip, meloncat ke sana kemari. Aku sangat suka sekali karena dia sangat lucu sekali. Aku kalau melihat itu monyet di hutan, waduh, tertawa terpingkal-pingkal, lucu sekali ya. Iya, Dek, kalau kamu suka binatang apa? Nah, kemudian ayahnya juga berkata kepada yang paling kecil, Kamu putraku yang ketiga. Apa yang kau sukai atau binatang apa yang paling kau sukai? Yang ketiga jawabannya berbeda dengan sang kakak-kakaknya yang pertama dan yang kedua. Lalu Siti, Iya, terus gimana kan ini? yang ketiga lalu mengatakan, Ayah, aku paling suka dengan binatang unta. Unta? Nah, unta itu kan, binatang yang di Saudi Arabia itu ya? iya betul. Kemudian ayahnya berkata dengan penasaran kepada anak yang ketiga, Wahai anakku yang paling kecil, kenapa engkau menyukai binatang unta? Kalau kakakmu yang pertama menyukai anjing, karena dia sangat lincah sekali. Yang kedua, kakakmu suka dengan binatang monyet yang sangat lucu yang bisa membuat dia tertawa. Lalu, apa alasanmu memilih unta sebagai binatang kesayangan? Yang kecil lalu berkata dengan semangat, Begini ayah, aku menyukai binatang unta karena aku melihat binatang unta ini binatang yang sungguh-sungguh sangat sabar sekali. Wah, apa yang kau maksud? Coba, dia membawa beban apa saja tidak pernah mengeluh. Kemudian dia tetap menjalankan perintah tuannya untuk membawa barang-barang itu kemana saja tuannya pergi. Dan dia bisa menahan lapar dan dahaga, berhari-hari tidak makan. Binatang unta itu kuat, wahai ayahku. Eyangnya gitu takkan ini? Iya betul. Nah, dari ketiga jawaban tadi, akhirnya sang raja atau ayah dari ketiga putra pangeran tadi bisa memilih siapa yang bisa menggantikan untuk tampuk kepemimpinan di kerajaan tersebut. Aku tahu kan ini. Paling yang pertama. Bukan. Yang kedua? Bukan juga. Yang ketiga? Iya betul. Kok yang ketiga? Nah, akhirnya sang ayah pun lalu berkata kepada para menterinya. Setelah anak-anak atau putra-putranya pergi tadi, dia berkata kepada sang menteri, Wahai menteri-menteriku, aku sekarang sudah dapat memilih siapa di antara ketiga putraku yang sanggup untuk memimpin kerajaan ini. Baiklah, Raja. Siapakah itu? Aku memilih putraku yang ketiga. Lalu para menteri bertanya, kenapa memilih yang ketiga? Bukankah ada yang lebih dewasa, yaitu yang pertama? Ternyata sang raja lalu menjelaskan kepada para menterinya, jika dia memilih putra yang pertama untuk menjadi pemimpin,
maka dia hanya akan bergaul atau rakyatnya banyak nanti yang akan menjadi penjilat. Nah, mau jadi apa negara atau kerajaan jika banyak rakyatnya dipimpin oleh seorang penjilat dan banyak rakyatnya yang suka menjilat? Maksudnya tuh kayak anjing jilat-jilat gitu tak kan ini toilet. Bukan, maksudnya itu raja mengajarkan para rakyatnya itu untuk ini, istilahnya apa ya, Siti ya, sebentar, kan ini buka di bukunya itu loh. Nah, ini dia. Apabila putra sulungku berkuasa, orang-orang yang dipilihnya adalah orang-orang yang suka mencari muka, suka menjilat. Bukan, maksudnya itu mereka bekerja tanpa ikhlas. Jadi ada maunya. Oh gitu, kayak misalnya aku itu bantu Kak Nini supaya aku dikasih uang. Iya betul. Supaya aku dibelikan es krim. Iya, jadi membantunya tidak lillahi ta'ala. Nah, kemudian sang raja menjelaskan lagi, jika aku memilih putraku yang kedua menjadi seorang pemimpin, maka akan banyak rakyatnya itu yang hanya akan bersenda gurau, tertawa, dan hanya bersenang-senang saja. Sehingga mau jadi apa negara ini jika dipimpin oleh orang yang hanya bersenang-senang saja tanpa mengingat atau melaksanakan tanggung jawabnya. Lalu untuk putra yang ketiga, nah dia memilih putranya yang ketiga karena dia tahu bahwasanya kelak putranya yang ketiga akan menjadi seorang pemimpin yang amanah, yang melaksanakan tugasnya dengan sabar. Seperti ibaratnya binatang unta tadi, dia amanah melaksanakan semua tugas yang ditugaskan oleh tuannya. Begitu juga nanti kelak ketika menjadi pemimpin, dia akan melaksanakan amanahnya sebagai pemimpin, memimpin rakyat dengan bijaksana, dengan adil dan dengan jujur, tanpa ada sokokan atau KKN gitu maksudnya. Jadi misalkan Uci kepingin beli sepeda, lalu cari muka di depan Kak Nini dengan membantu, padahal biasanya nggak pernah membantu apapun. Itu nggak boleh. Oh gitu, cari muka. Kemudian hidupnya hanya bersenang-senang saja, pergi-pergi, belanja-belanja dan lain sebagainya, uangnya rakyat dihabiskan untuk kesenangan pribadi. Ya, itu juga nggak boleh. Oh gitu, jelas aku kan ini. Terus kalau yang ketiga ini tadi, nah menjadi seorang pemimpin yang bertanggung jawab, amanah dan melaksanakan tugas-tugasnya sebagai seorang pemimpin, mensejahterakan rakyatnya dan membela negaranya. Itu tadi 3 sifat pemimpin. Mudah-mudahan pemimpin-pemimpin kita yang ada di negara Indonesia menjadi seorang pemimpin yang bertanggung jawab, jujur dan amanah seperti tauladan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian cerita dari Kak Nini kali ini, 3 sifat pemimpin. Semoga bermanfaat buat teman-teman dan adik-adik yang ada di rumah. Siti paham kan? Iya, ngerti aku. Terima kasih ya Kak Nini. Iya, sama-sama. Terima kasih. Nah teman-teman, itu ceritanya Kak Nini tentang 3 pemimpin. Lain kali Kak Nini dan Siti ikut hadir untuk berbagi cerita ya. Ya ikut ya Kak Nini. Iya boleh. Kalau gitu sampaikan salam buat teman-teman. Oke, salam anak Indonesia. Semoga menjadi generasi pemimpin yang hebat, yang cerdas dan adil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Salam cinta.